Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Tabi Pun. Halo Sahabat Nation, bertemu lagi pada podcast kita kali ini edisi Hari Kartini. Saya Nipu Turania Merta selaku host yang akan menemani kalian selama video podcast berlangsung. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema tentang pelopor emansipasi wanita Indonesia di tengah era digital. Dengan tamu spesial kita yaitu Kak Ananda Melania Prawesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu untuk OSIS Semansa Bansri yang sudah menyelenggarakan podcast ini, which is sangat ramah dengan generasi milenial dan juga Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi dan sosial media. Juga aku mau berterima kasih banyak udah diundang ya. Suatu kebanggaan dan kehormatan akhirnya bisa kembali lagi di Semansa Bansri tercinta. Alumni ya Kak ya? Alumni 2018. Iya, jadi gak usah bingung ya aku siapa. Alumni nih. Alumni. Kak Ananda gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, never better. Alhamdulillah ya. Oke, Lania dengan kemarin Kak Ananda baru saja mendapat gelar sarjana. Nah, itu kalau boleh tahu fakultas apa Kak? Well, alhamdulillah juga aku tuh sekarang sudah menjadi alumni Universitas Lampung dari Fakultas Hukum. Jadi baru lulus kemarin ini tanggal 19 Maret 2022 wisudanya. Wah, iya. Motivasi seperti apa sih Kak yang membuat Kak Ananda memilih hukum sebagai fakultas pilihan Kakak? Kalau ditanya sebenarnya ceritanya panjang ya. Jadi awalnya itu kuliah di hukum itu adalah pilihan kesekian buat aku. Tapi memang karena sudah banyak pertimbangan yang dilakukan, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil fakultas hukum karena memang hukum itu sifatnya progresif dan selalu berkembang. Dibutuhkan di mana aja. Setiap kondisi, setiap negara itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Jadi hukum itu tidak pernah mati. Oke, itu ya alasannya kayak Kak Ananda memilih hukum sebagai fakultas pilihan Kakak. Tuh. Rania dengar juga kemarin Kak Ananda lulus dengan predikat pujian. Alhamdulillah. Wah, keren banget loh Kak Ananda. Kasih aplausnya dong Sahabat Indonesia. Thank you. Setelah Kak Ananda mendapat gelar sarjana kemarin, kesibukan Kak Ananda untuk saat ini apa sih? Atau langsung terjun ke dunia kerja atau akan melanjutkan S2? Oke. Kalau kesibukan aku sekarang semenjak jadi mahasiswa sampai hari ini, aku tuh bantu-bantu di fakultas, bantuin dosen sana sini, dan juga alhamdulillah dipercaya untuk selalu menjadi MC gitu setiap ada acara. Dan juga sekarang aku alhamdulillah udah kerja sebagai asisten notaris. Wah, keren banget. Thank you. Dan juga nih ya kayak tadi Kak Ananda sempat menyenggol tentang MC. Nah, Rani jadi minder banget nih. Jadi nge-MC orang yang ternyata udah sehebat Kak Ananda. Kita sama-sama masih belajar. Oke. Pasti selama Kak Ananda nge-MC ada hal-hal menarik dong Kak yang Kak Ananda alami, yang tadinya Kak Ananda belum tahu. Setelah sering MC, Kak Ananda jadi tahu. Boleh di-spill dong Kak ke Sahabat Nation? Oke, jadi kalau ditanya pengalaman menarik, semua pengalaman aku saat jadi MC itu menarik. Karena kan setiap kali MC itu pasti eventnya berbeda-beda, vibes-nya beda-beda, tamu undangannya beda-beda. Terus semua dari mereka itu tuh orang-orang yang hebat, speakersnya. Jadi kapan lagi sih aku bisa bertemu langsung sama gubernur, sama hakim Mahkamah Konstitusi, sama hakim Mahkamah Agung, sama rektor, dikenal sama wakil rektor. Berhadapan langsung dengan mereka, bertemu langsung, itu merupakan suatu privilege yang aku bangun dengan usaha sendiri dan gak semua orang bisa punya. Jadi dengan mereka melihat performa aku yang baik, aku yang selalu datang ke venue tepat waktu, itu tuh akan menimbulkan citra yang baik dan kemungkinan bisa dipanggil lagi untuk acara yang berbeda juga. Jadi ceritanya dapat koneksi ya Kak? Iya, betul banget, relasi itu penting. Relasi. Nah, ini tadi kita basa-basinya, sekarang kita balik ke tema ya Kak ya. Oke, tema pada podcast kali ini Rani ingin menyebutkan ulang bahwa temanya adalah pelopor emansipasi wanita Indonesia di era digitalisasi. Karena hari ini, tepatnya 21 April 2022, kita memperingati Hari Kartini.
Menurut Kak Nanda sendiri seperti apa sih sosok Kartini? Menurut aku sosok Kartini ini sosok pencetus dari berkembangnya pendidikan wanita di Indonesia. Jadi jasa-jasa beliau ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Dan menurut aku seluruh wanita Indonesia dari dulu sampai sekarang harus memiliki prinsip hidup, nilai-nilai, dan juga keyakinan-keyakinan seperti ibu kita Kartini. Tadi kan sosok Kartini ya Kak ya. Sekarang siapa sih sosok Kartini di hidup Kak Nanda? Sosok Kartini di hidup aku tentu saja adalah ibu aku ya, Ibu Eni. Ibu Eni. Jadi mama itu merupakan seseorang dengan kepribadian yang kuat, mandiri, dan kuat gitu. Jadi apa yang aku lakukan sampai aku bisa ada di titik ini itu semua berkat dukungan dari seorang ibu. Semua motivasi itu datangnya dari beliau sehingga aku bisa mencapai siapa diri aku sekarang ini. Ternyata jawaban kita sama ya Kak ya. Karena mengingat sosok Kartini itu adalah sosok yang tangguh dan juga pemberani. Sama seperti bunda saya di rumah, beliau adalah sosok yang sangat berani dan juga tangguh dan sangat sabar khususnya kepada saya. Maka saya merasa sangat beruntung bisa lahir dari rahim beliau. Iya, betul sekali. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai wanita yang cukup memiliki karir yang cemerlang di usia muda Kak Nanda, amin. Bagaimana Kakak memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa wanita berhak loh melakukan sesuatu hal yang mereka ingin lakukan tanpa adanya diskriminasi gender? Oke, thank you ya sebelum pertanyaan ini agak berat sebenarnya podcast kali ini. So, aku harap podcast ini bisa menjadi wadah sharing untuk teman-teman perempuan di luar sana bahwa sebetulnya tantangan kesetaraan itu tuh kadang timbulnya dari diri sendiri. Kadang-kadang perempuan ini merasa rendah diri, merendahkan diri, bahkan gak mau menunjukkan kemampuannya saat kita ini ada di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Jadi kita merasa gak mampu, kita merasa minder. Padahal kita itu kadang harus menjadi keras kepala untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dengan ambisi yang kita punya itu harus dibarengi dengan kita mengupgrade skill kita gitu. Dan juga aku pikir salah satu yang terpenting ketika kita ingin mencapai suatu kesetaraan itu adalah saling menguatkan antara sesama perempuan. Jadi kita itu nggak merasa sendiri, kita nggak merasa terbebani saat kita berusaha untuk menjadi mandiri. Jadi dari pendapat Kak Nanda tadi, dalam hidup Kak Nanda pernah nggak sih Kak mengalami diskriminasi gender itu? Pernah. Jadi boleh diceritakan? Sebenarnya lebih ke lingkungan aku yang mungkin meremehkan gitu, meremehkan kemampuan aku gitu kan. Karena aku juga berasal dari desa, turun ke kota nggak punya relasi sama sekali gitu kan. Tapi ketika aku masuk ke dunia perkuliahan, aku tuh sadar gitu. Banyak yang bisa aku gali di sini karena aku juga sadar aku tuh punya potensi. Gitu. Makin digali ya. Makin digali. Untuk pertanyaan selanjutnya, emansipasi wanita pada prinsipnya memberikan seluruh hak dasar manusia kepada wanita. Mengingat di negara kita sendiri seorang pemimpin wanita masih sangat minim ya Kak ya, masih sangat sedikit. Nah, menurut Kakak apakah seorang wanita pantas untuk menjadi pemimpin daripada seorang pria? Kemudian apa sih yang menjadi faktor bahwa wanita itu pantas menjadi pemimpin? Waduh, berat ya. Oke, jadi aku pernah baca di suatu jurnal kalau nggak salah di 2018 itu menunjukkan bahwa presentasi Indonesia untuk ketidaksetaraan gender itu tuh sangat tinggi, ketidaksetaraan dalam lapangan kerja maupun leadership. Lalu di akhir jurnal itu menyebutkan nih, tolong dibenerin ya kalau salah, bahwa ada loh sebenarnya business case untuk equality gender. Jadi perusahaan yang ada di kuartil atas dengan keanekaragaman gender, mereka itu lebih mungkin 20% melaporkan profitabilitas.
faktornya, salah tiganya ya. Yang pertama, obviously pengambilan keputusan dan inovasi yang baik. Yang kedua, lebih berorientasi kepada pelanggan. Yang ketiga, terlibatnya perempuan, karena perempuan ini bisa memberikan complementary leadership style terhadap leadershipnya laki-laki. Jadi sebagai pelengkap. Tapi balik lagi, kalau ditarik benang merahnya, nggak ada gender yang lebih baik dari gender lain. Untuk kita apa ya Kak? Untuk kita melahirkan seseorang pemimpin yang besar, itu balik lagi ketersediaan mereka, kesiapan mereka untuk mengembangkan diri, untuk bertanggung jawab, dan juga tentunya dibantu oleh pembinaan dan pengarahan ya Kak ya. Menurut malah tadi yang Kakak kasih tahu tentang organisasi itu malah aku baru tahu. Jadi sebenarnya kita bisa ikut itu untuk memantaskan kita seorang wanita untuk menjadi pemimpin ya Kak? Iya betul banget, betul. Oke. Jadi jangan lupa nanti kalau udah kuliah, organisasi itu sangat penting untuk mengasah soft skill maupun hard skill. Bagaimana sih Kak cara Kakak sebagai wanita mendapatkan hak-hak wanita, namun di satu sisi masih banyak loh pendapat orang yang menganggap rendah derajat wanita? Oke, jadi kayak aku tadi bilang ya, aku kan berangkat dari desa nih, berangkat dari kabupaten dengan relasi ya cuma kenalan aja gitu kan, cuma sedikit. Tapi ketika aku turun kota masuk ke perkuliahan, aku nih jadi sadar banyak loh yang bisa aku gali di sini, apalagi kalau kita punya potensi. Jadi aku bantu dosen sana sini, ikut organisasi, sampai akhirnya aku tuh bisa menjadi orang yang diandalkan. Tapi satu hal yang pengen aku sampaikan juga, yang kadang tuh terlupa di kita semua, bahwasanya ketika kita berjuang untuk mencapai sesuatu harus diiringi dengan sopan santun. Betul. Perempuan itu selain karena parasnya, selain karena wawasannya, kita tuh juga akan mendapatkan nilai lebih by the way we treat each other. Ketika perilaku kita sudah menyenangkan ke orang lain, itu tuh akan memberikan kita value. Kalau kita sudah bervalue, maka kita akan mendapatkan hak-hak kita sebagai wanita. Gitu. Keren banget Kak Nanda jawabannya. Kira-kira relevansi makna pikiran-pikiran Kartini yang bisa diterapkan di era digital ini apa sih Kak? Karena mengingat zaman dahulu itu tidak sama lagi ya seperti sekarang. Kira-kira yang masih bisa diterapkan nih di era digitalisasi itu apa ya Kak? Well, mungkin kalau secara teknologi memang sudah berubah total ya dari dulu sampai sekarang. Tapi menurut aku, kan Kartini itu punya nilai-nilai gitu dalam hidupnya, seperti beliau itu merupakan orang yang visioner, selalu ingin bermimpi untuk menyelenggarakan pendidikan bagi wanita untuk sama seperti laki-laki. Beliau juga merupakan orang yang gigih, beliau berani tidak cuma menggagas tapi juga bertindak, dan beliau ini merupakan agent of change, agen perubahan. Jadi dengan berhasilnya beliau menyelenggarakan sekolah bagi wanita, maka itu adalah menjadi titik awal pendidikan di Indonesia itu tuh lebih luas bagi wanita. Dan menurut aku nilai-nilai ini itu sebenarnya masih sangat relevan untuk kita wanita-wanita di era digitalisasi sekarang ini. Kita tuh tetap harus gigih, kita tetap harus mau berjuang untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi dari awal Kartini membentuk sekolah khusus wanita itu, dari situ ya Kak, kayak wanita tuh nggak di belakang laki-laki terus. Jadi bahkan zaman sekarang juga banyak wanita yang karirnya lebih cemerlang daripada laki-laki. Betul sekali. Oke, pendapat Kakak tentang orang yang sering berpendapat wanita ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nantinya juga bakal jadi ibu rumah tangga. Itu di dapur, di kasur gitu ya. Gimana itu Kak? Oke, gini, aku tuh salah satu perempuan yang menganut prinsip sejauh apapun nanti aku melangkah, sesukses apapun aku, sebagai wanita, tugas utama aku yang menjadi madrasah pertama untuk anak-anak. Karena sebelum anak-anak itu ke keluarga besar, sebelum mereka ke masyarakat, sebelum mereka ke sekolah, yang menentukan baik buruk perilaku mereka itu ya ibu, gitu. Jadi
kita bisa bayangin seberapa berat sih tugas seorang wanita itu untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Bisa dibayangkan juga kalau kita melakukan tugas itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu gitu kan. Jadi memang kita tuh harus sekolah. Wanita itu harus punya ilmu, harus juga punya skill, harus juga punya pengalaman. Yang itu bukan untuk menyaingi kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, tapi untuk kita share lagi, untuk ngajarin anak-anak kita nanti supaya menjadi manusia yang baik gitu. Iya. Kadang juga ada nggak sih Kak, laki-laki nih dia tuh nyarinya harus yang sepantaran, kayak pendidikannya tuh nggak rendah gitu Kak. Iya kan, kalau misalnya rendah dia nggak mau gitu. Jadi kita juga harus punya potensi dalam diri kita agar mendapatkan suami yang akan mendukung kita nantinya. Betul banget. Jadi memang pengetahuan dan ilmu itu bisa jadi modal awal kita untuk menemukan pasangan yang sama-sama ingin berprogres, ingin berkembang menjadi lebih baik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih pendapat Kak Ananda tentang kesetaraan gender dan cara yang harus dilakukan wanita agar mendapat kesadaran oleh masyarakat bahwa wanita tuh nggak harus melakukan kegiatan ibu rumah tangga loh, bisa melakukan kegiatan yang lain juga. Oke, jadi kalau ditanya soal kesetaraan gender, menurut aku kesetaraan gender itu adalah pandangan ya bahwa semua orang tuh harus diperlakukan setara. Tidak ada diskriminasi berdasarkan gender mereka. Itu kalau kesetaraan gender ya. Dan untuk caranya, jadi gini, aku tuh pernah baca ada suatu data ya yang menunjukkan bahwa hampir 11% anak-anak di Indonesia itu drop out dari sekolah semenjak COVID. Mostly dari mereka itu perempuan yang keluar karena pernikahan dini. Bisa dibayangin dong berapa banyak sih kesempatan kita yang hilang untuk bisa mengubah gitu nasib bangsa ini. However, we can fix it by providing a free non-formal education and the course of training institution. Jadi kita tuh bisa memperbaiki itu dengan menyelenggarakan pendidikan non-formal yang gratis maupun dengan biaya yang ramah gitu untuk kalangan menengah ke bawah. Aku pikir pemerintah maupun influencer di luar sana yang mempunyai kapabilitas gitu untuk menyelenggarakan ini mungkin bisa dipikirkan kembali gitu. What I'm focusing on right now is a language training center. Kenapa? Karena menurut aku bahasa itu tuh adalah salah satu hal yang sangat dekat dengan kita dan hal yang paling mudah gitu dalam suatu kehidupan. Jadi kita tinggal mengisinya tuh dengan constructive words atau kata-kata yang membangun. In speaking, by telling people about your struggle in life, ketika kamu bercerita tentang perjuangan hidup kamu bisa mengubah perspektif seseorang dalam memaknai sebuah kehidupan. Kamu bisa nyemangatin mereka, dan juga kamu bisa untuk motivasi jadi mereka itu tidak menyerah gitu. My mom always told me that we become what we think we are. So improving man's mindset, mengubah cara pandang seorang manusia itu adalah tujuan yang mulia kan, gitu. Furthermore, untuk kalian yang misalnya susah gitu menemukan ide-ide kreatif atau merasa kurang dalam hal akademis, kalian tuh bisa menemukan gitu prestasi kalian yang baru dalam bidang public speaking by read more and talk more gitu. Oke. Terus bagaimana sih Kak? Tadi kan kesetaraan gender ya Kak ya, itu khusus kesetaraan gender. Nah kalau misalnya kita mau menerapkan ke ranah publik nih Kak, gimana sih caranya mewujudkan kesetaraan gender ke dalam ranah publik, dan apa yang menjadi alasan bahwa kesetaraan gender itu masih sulit direalisasikan dan juga wanita masih dianggap sebelah mata? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya aku tuh pengen tanya lagi ke kalian semua. Apakah kalian itu masih merasakan ketidaksetaraan gender gitu di lingkungan kalian? Ini aku nggak peduli soal latar belakang kalian, pendidikan kalian, atau mungkin hal-hal yang membatasi ruang gerak kalian gitu. Karena menurut aku kita itu punya kesempatan yang sama di dalam hal ini gitu. Untuk kalian yang masih mahasiswa atau menjadi siswa wanita terutama, ikutlah lomba sebanyak-banyaknya. Kembangkan diri kalian, beranilah berpendapat di muka umum
untuk melatih critical thinking kalian walaupun pendapat kalian itu sebenarnya beda dari yang lain. Itulah nanti yang akan menjadi awal terbentuknya mental kalian dan menjadi contoh bagi wanita-wanita di sekitar kita. Jadi kita terlihat ya Kak ya, kita sering aktif, sering berpendapat. Betul. Itu bisa dilihat juga dan mereka juga tidak menganggap kita ya sebelah mata. Karena kan sebetulnya yang menyebabkan wanita itu masih dianggap remeh itu sebenarnya norma-norma sosial yang pada akhirnya itu menjadi budaya di kita gitu. Karena juga wanita lebih cenderung takut berpendapat. Betul. Kayak gitu Kak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, Kanada gimana nih rasanya diundang ke podcast kita? Oke, jadi aku tuh ini speechless banget sih sebetulnya karena memang masa SMA itu adalah masa yang sangat indah gitu, menyenangkan buat aku. Ya ada sih kesel-keselnya sedikit gitu kan, tergantung tugas teman-teman dan juga tugas. Makanya ini aku ngerasa bangga banget sama diri aku dan juga OSIS Mansa Bansri tentunya karena ini tuh merupakan inovasi yang aku pikir sangat maju gitu loh. Dan berbagi ilmu melalui sosial media itu kan sekarang adalah hal yang sangat mudah diterima, hal yang paling menarik gitu loh untuk dicari, yaitu melalui sosial media. Jadi aku harap sih untuk podcast ini selalu berlanjut dan semoga OSIS Mansa Bansri sukses selalu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, tadi kan perasaan kakak nih. Sekarang ada nggak sih Kak pesan-pesan dari kakak yang mau disampaikan kepada Saba Nation yang sedang menonton? Oke, jadi untuk Saba Nation ya namanya. Iya, Saba Nation untuk para penonton. Para penonton baik yang perempuan maupun laki-laki. Ketika kamu punya mimpi, kamu tuh harus punya ambisi juga gitu. Kamu harus menjadi keras kepala untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jangan cuma hanya berani menggagas, tapi juga harus berani bertindak. Karena kita itu akan selalu menjadi apa yang kita pikirkan. Gitu. Tidak terasa ya Kak ya, kita sudah berada di bagian akhir podcast. Terima kasih loh Kak sebelumnya sudah menyempatkan hadir. Pasti terima kasih. Terima kasih udah diajak ke sini, jangan kapok ya. Bersyukur ya Kak, berarti kita wanita yang hidup di era sekarang karena perjuangan sosok Kartini kita tidak lagi berada di belakang laki-laki. Gitu Kak. Dan juga bahkan karir wanita banyak yang lebih menjulang tinggi kan daripada laki-laki. Iya betul. Sebenarnya banyak dia pemimpin-pemimpin wanita gitu kan yang sangat maju gitu. Tapi tetap aja bagi aku pribadi ya sebagai wanita tugas kita adalah menjadi ibu yang baik. Gitu. Selain itu juga memimpin anak-anaknya untuk menjadi yang lebih baik ya Kak ya. Betul. Ya. Oke. Sebelum kami undur diri, untuk teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk updatean kami selanjutnya. Saya Niputu Raniamarta dan tamu spesial kita, Nanda Milenia Prawesti. Pamit undur diri, see you next time.